Halo internet, ketemu lagi sama Syarif. Sekarang kita udah di tutorial ke-6 tentang video tentang Python, bahasa program Python. Nah, untuk tutorial ke-6 ini saya bakal ngejelasin tentang gimana cara penulisan flow control di Python. Nah, eh, sebelumnya saya bikin asumsi dulu bahwa teman-teman udah familiar dengan tiga hal ini di bahasa pemrograman lain, if, while loop, dan for loop. Nah, di tutorial kali ini saya bakal bakal ngebandingin gimana cara penulisan flow control ini di bahasa pemrograman C, C++, dan Java. Soalnya saya asumsiin bahwa kebanyakan teman-teman mungkin lebih familiar dengan tiga bahasa pemrograman itu dan ngebandingin hal yang sama yang dilakuin di bahasa pemrograman itu di Python. Oke, sebelum kita lihat contoh, kita bakal lihat dulu penjelasan di slide presentasi. Pertama, logika if. Nah, perhatiin untuk bahasa C, C++, dan Java, begini cara kita biasa menuliskan logika if. Jadi, dari satu-satu, misalnya integer A sama dengan 0. Nah, kita buat argumen if. Kita buat logika if di sini. Maksudnya, setelah itu kita pasang argumen untuk if ini, yaitu A sama dengan 0. Nah, argumennya itu harus ditutup tanda buka dan tutup kurung. Harus dibungkus buka dan tutup kurung. Setelah itu, komen-komen yang bakal dikerjain jika argumen ini terpenuhi itu harus dibungkus oleh kurung kurawal seperti ini. Oke, printf. Jadi misalnya A sama dengan 0, if A sama dengan 0, maka dia bakal ngelakuin printf A is 0. Else if itu berarti selain kondisi yang di atas, dia bakal ngelakuin ini jika A sama dengan 1. Jadi kondisi ini hanya bakal dilakukan jika A tidak sama dengan 0 dan A sama dengan 1. Oke, jika A sama dengan 1, dia bakal nulis printf A is 1. Jika dua kondisi di atas tidak dipenuhi, maka yang dikerjakan adalah printf A is not 1 and 0. Nah, ini cara kita biasa nulis logika if di C, C++, dan Java. Nah, sekarang kita lihat perbandingan di Python, gimana kode programnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di sebelah kiri kita ini. Nah, di Python, pertama, definisiin variabel A sama dengan 0. Kenapa nggak ada integernya? Teman-teman bisa lihat lagi di video tentang variabel di Python. Terus kedua, if A sama dengan 0. Jadi, di Python kita nggak perlu ngasih kurung untuk ngebungkus argumennya. Argumen untuk if-nya bisa juga pakai kurung, tapi saya preference-nya nggak usah pakai kurung dan saya rekomendasiin teman-teman nggak usah pakai tanda kurung juga. Tapi kalau mau pakai tanda kurung pun nggak apa-apa. Nah, if A sama dengan 0.2, ingat di video sebelumnya tentang indentasi, kita beri satu indentasi untuk print. Nah, dia bakal ngerjain print A is 0. Else if, nah ini yang sebenarnya yang saya mau garis bawahi di tutorial ini tentang else if di Python. Nah, kalau di C, C++, dan Java, kita nulisnya else if kayak gini. Nah, di Python, kita nulisnya elif. Elif ya, pronunciation-nya harusnya elif. Dulu waktu awal-awal belajar Python, saya juga sering banget bermasalah sama elif ini, soalnya pas nulis elif kok nggak mau, ternyata harus nulisnya elif. Elif atau else if, nulisnya elif. A sama dengan 1, hal yang sama dikerjain nama bagian ini di sini. Elif A sama dengan 1, print A is 1, hal yang sama juga dilakuin di sini, printf. Else sama juga dengan ini. Else jika A tidak sama dengan 0, A tidak sama dengan 1, maka dia bakal ngerjain print A is not 1 and 0 and 1. Nah, ini dasar dari logika if di Python dibandingin dengan logika if di bahasa pemrograman lain, C, C++, Java lebih tepatnya. Nah, sekarang kita lihat beberapa fitur dari if yang ada di Python. Nah, ini beberapa fitur yang ada di Python. Pertama, masalah pass argumen. Sebenarnya udah saya singgung juga di di tutorial sebelumnya tentang indentasi. Nah, misalnya di bagian ini nih, misalnya
elif A tidak sama dengan 2. Nah, pada saat itu jika A tidak sama dengan 2, kita nggak mau ngerjain apapun. Kayak, ya udah biarin aja ada pengecekan itu, logika if itu, tapi kita nggak mau ngerjain apapun. Nah, di situ kita harus ngasih pas, keyword pas. Ini setelah tanda pagar komen ya. Oh iya, komentar di Python itu pakai pagar. Nah ini penting, soalnya seperti yang saya bahas di tutorial tentang indentasi, kalau nggak ada pas di sini ntar bakal terjadi indentation error. Nah ini yang pertama. Nah terus pas argumen ini salah, harusnya argumen aja, sorry ya. Nah penulisan, nah ini yang salah satu fitur yang menurut saya cukup seru di Python adalah gimana cara kita ngasih argumen untuk if. Nah, di bahasa pemrograman yang seperti C++ kan standarnya pakai A sama dengan 0 nih kalau untuk sama jika mau ngasih persamaan. Nah, kita bisa juga selain ngasih tulisan kayak gini, A sama dengan 0, kita bisa juga pakai is. Jadi if A is 1. Standar kan emang nah jadi bukan standar sih, maksudnya lebih readable lebih readable dalam hal-hal tertentu. Nah, selain bisa pakai is, gimana kalau misalnya tidak sama dengan? Nah, kalau tidak sama dengan, kita bisa pakai seru sama dengan ini. Ini artinya jika A tidak sama dengan 2, bisa juga kita pakai ini nih. If A is not 2. Jadi beneran kayak bahasa Inggris saya jadinya. If A is not 2, pass not doing anything. Nah, ini dua kode ini melakukan hal yang sama, hanya saja ada kondisi kayak gini. Nah, saya saranin sebenarnya buat teman-teman yang mana sih yang bagus untuk kayak gini. Biasanya saya sendiri nih kalau untuk angka, membandingin angka integer atau floating point kayak gitu-gitu, saya lebih sering pakai sama dengan tidak tanda seru sama dengan, lebih besar lebih kecil kayak gitu-gitu. Sebenarnya bisa juga pakai is, cuman ini lebih ke konsistensi buat ngebaca kodenya lebih enak. Dan nah, kapan saya pakai is atau is not, biasa saya pakai buat string. Kayak gitu di Python ya, soalnya kalau di Java, di C++ gitu kan nggak bisa. Cuman selama ini saya tiap kali mau handle string, saya lebih banyak pakai is atau is not atau not kayak gitu lah, pakai kata dibandingin tanda simbol kayak gini. Oke, itu tentang if. Sekarang kita pindah ke bagian selanjutnya, itu tentang while loop. Nah, while loop ini ngelakuin hal yang sama, integer A sama dengan 5, while A lebih besar daripada 0, A min. Ini artinya selama A lebih besar daripada 0, dia bakal ngelakuin ini. Misalnya sekarang A sama dengan 5, cek sini A lebih besar dari 0 nggak? Iyalah, 5 lebih besar dari 0, dia bakal A min, artinya ngurangin nilainya 1. Balik lagi, A jadi 4 kan, kurangin 1. Sampai seterusnya sampai kondisi ini tidak terpenuhi. Nah, di Python bedanya ya pertama nggak ada kurung ini lagi di Python. Terus nggak ada kurung kurawal, titik 2, sama aja, mesti pakai indentasi juga. Pokoknya semua yang dibungkus kurung kurawal di sebelah sini itu harus diberi satu indentasi di sebelah kanan untuk Python. Oh iya, dan satu yang perhatiin di Python nggak ada A min atau A plus plus. Jadi kalau mau melakukan hal yang sama di Python, kita pakainya A min sama dengan 1, yang sebenarnya bisa juga dilakuin di C atau C++ atau Java. Kalau misalnya mau A++, jadinya A plus sama dengan 1. Nah, untuk while loop sendiri gini aja, kayaknya nggak ada terlalu perbedaan dengan Java dan C++ dan C. Nah, ini nih, selanjutnya kita bakal bahas tentang for loop. Nah, ini for loop nih yang banyak banget yang fitur yang keren. Nah, kalau di C sama C++ atau Java, kita biasanya bikin kayak gini kan. Integer I sama dengan 0. Jadi kita definisiin dulu I-nya buat nge-handle. Bisa juga sih sebenarnya tinggal integer I aja, nggak usah I sama dengan 0. Nah, baru kita buat kayak gini kan. For, dalam kurung I sama dengan 0, kondisi mula, I
terus titik koma, I lebih kecil daripada 5, ini kondisi stop. Kondisi stop, titik koma, kondisi yang bakal dikerjain. Jadi kondisi mula, kondisi stop, kondisi argumen yang bakal line yang bakal dikerjakan. Jadi mulai dari I sama dengan 0 sampai I lebih kecil daripada 5, selama I masih lebih kecil dari 5, dia bakal I++ dan bakal ngerjain apa yang di dalam ini. Intinya kode ini ngapain? Dia bakal ngeprint I is 0 sampai 4. Jadi ntar bakal print 0, 1, 2, I is 0, I is 1, I is 2, I is 3, I is 4, sampai 4 ya. Nah, kayak gini. Ini yang di C++ Java. Nah, di Python, gimana cara kita melakukan hal yang sama seperti ini? Nah, di Python, kita nggak perlu definisi variabel. Pertama, langsung aja for I, nggak perlu dalam kurung juga. For I in. Nah, in ini artinya di dalam apa? Di dalam range 0,5. Nah, ini ntar bakal saya jelasin lebih jelas tentang range. Intinya range ini bakal melakukan hal yang sama seperti apa yang dalam ini. Jadi range 0,5 itu artinya 0, 1, 2, 3, 4. 5 nggak kehitung. Kayak gitu. Nah, dia bakal ngelakuin apa? Print I is, I. Jadi, ini bakal ngelakuin hal yang sama dengan apa yang dilakukan sebelah sini. Perhatiin, nggak perlu dalam kurung, mesti ada keyword in, I-nya nggak perlu dideklarasiin. Terus, gunakan range untuk menghasilkan logic yang sama dengan argumen untuk for ini. Itu for. Nah, sekarang kita bakal lihat fitur-fitur for yang ada. Nah, pertama, range tadi. Nah, bakal saya bahas lebih detail sini. Nah, range ini intinya dia bakal ngeluarin, kalau nggak salah, tuple atau list. Contohnya misalnya ini, for I in range 2,10,2. Jadi dia bakal, I ini bakal ngeloop dari angka 2, ini star index, yang kedua tuh end index, yang ketiga tuh adalah incremental. Kalau misalnya range 2, kalau misalnya argumennya ada 3 gini, berarti ntar dia bakal mulai dari 2. Jadi yang paling pertama ditulis ini I is 2, terus incrementnya 2, jadi setelah 2 ntar bakal 4, terus 6, terus 8, dan berhenti di situ. Soalnya selanjutnya adalah 10 ini enggak naik, angka 2 sampai 10 ini yang termasuk itu cuma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nggak kehitung. Jadi mulai dari 2 sampai 9, increment 2. Nah, berarti yang dilakukan adalah yang bakal di-print adalah 2, 4, 6, 8, kayak gitu. Nah, kita bisa ngasih 3 argumen, kita bisa ngasih 2 argumen kayak sebelumnya, jadi 2 dan 10 doang. Ntar kalau nggak ada 2 di belakang yang ini, dia bakal otomatis ngeset dia 1. Nah, bisa juga dengan cuman 1 doang nih. 1 doang, 4 doang. Nah, artinya apa kalau cuma 4 doang? Dia bakal bikin range dari 0 sampai 4 dengan increment 1. Jadi ntar buat ini dia bakal ngeprint 0, 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Nah, itu untuk range. Selanjutnya buat loop string. Loop string dulu lah. Nah, ini yang salah satu yang paling saya seneng di loop string di Python. Jadi misalnya teman-teman punya string line hello nih. Terus teman-teman pengen ngecek semua huruf yang ada di line ini. Kadang-kadang sering kayak gitu kan. Nah, kita bisa buat kayak gini, for let ini letter maksudnya, inline. Jadi let inline ini maksudnya untuk setiap huruf di dalam line. Nah, setiap huruf di dalam line nanti ini bakal di-assign ke let. Ngerti maksudnya? Jadi ntar let itu nilainya bakal berubah. Pertama H, E, L, O. Nah, ini saya di dalam loop ini saya ngapain? Di contoh ini saya ngecek jika letter saat ini adalah 0, adalah O, dia bakal ngeprint the end. Jadi kalau kita ikutin alurnya, pertama let itu sama dengan H. Let sama dengan H, cek if let sama dengan 0 enggak? Enggak. O enggak. Soalnya let sekarang adalah H. Lanjut ke E, lanjut ke L,
L lagi dan O. Nanti setelah yang terakhir O, dia bakal ngeprint di end. Nah, ini loop string. Bisa juga kita juga bisa ngeloop string dalam teks misalnya. Nanti kita bakal bahas enggak ya. Teman-teman bisa cari tentang ini di internet. Terus selanjutnya enumerate. Ini enumerate untuk list. Nah, ini salah satu fitur yang keren juga. Enumerate. Ini enumerate intinya kayak range. Kalau range cuman ngeluarin hasilnya, ngeluarin angkanya, enumerate ini bakal ngebalikin indeksnya juga. Nah, enumerate ini contohnya gini. Misal A, saya punya list, bukan list, array 2, 3, 2, 3 kan. Nah, 2 ini kan indeksnya 0, 3 indeksnya 1, 2 indeksnya 3. 2, ini indeksnya 3 kan. Nah, kadang-kadang tuh kita pengen ngakses nilainya, pengen juga ngakses indeksnya kan. Nah, di Python kita bisa pakai ini nih, fungsi enumerate. Nah, jadi fungsi enumerate ini apa? Dia bakal ngembaliin indeks dari nilai di array kita, dan juga nilai dari array di indeks itu. Ngerti nggak? Contohnya misalnya kalau contoh ini, ntar kalau kita ngelakuin ini, print index IDX is num, untuk indeks pertama, dia bakal ngeprint indeks, IDX-nya bakal di set 0, sementara ini is salah nih, harusnya num, sorry, indeks ke 0 is 2, kayak gitu jadinya. Jadi enumerate ini bakal ngembaliin indeks dan nilai di indeks itu dari suatu array, entar bisa list juga, tuple juga kayak bisa ntar. Nah, list apa tuple apa, teman-teman bisa Google duluan atau ntar bakal saya ajarin di tutorial selanjutnya. Kayak gitu untuk enumerate. Jadi bisa ngembaliin indeks dan nilai dari member di indeks tersebut. Nah, sekarang break dan else. Nah, break ini sebenarnya sederhana, sama aja kayak di C++, itu buat ngeberhentiin suatu loop. Misal kayak gini, if num sama dengan 5, jika nilainya 5, ntar dia bakal berhentiin loop. Nah, yang spesial adalah else. Jadi for, lihat di seluruh sama else. Jadi for else ini bakal dikerjain jika loop ini, apa ya bahasanya, ngeloop sampai terakhir. Misalnya ini kan loopnya 2 sampai 10 kan. Dia bakal break suatu saat kan. Soalnya pasti suatu saat nilai num itu sama dengan 5 bakal break. Dia nggak bakal pernah ke argumen else ini. Nah, misalnya di sini if num sama dengan 100, sementara range-nya cuma 2 sampai 10. Jadi kan bakal ngeloop sampai 10 kan, soalnya nggak bakal pernah ke break. Nah, ketika dia udah nyampe di 10, dia bakal kehabisan member yang mau di loop. Nah, ntar karena dia kehabisan member yang mau di loop, dia bakal masuk ke argumen else. Di argumen ini, di sini ntar bakal nulis print 5 not found. Nah, itu tentang for loop, teman-teman bisa cari. Ntar saya bakal ngasih link ntar tentang penjelasan semua fitur-fitur ini. Oke, sekian dulu slide-nya. Sekarang kita pergi ke contoh. Saya udah belum bikin sih. Misalnya apa ya? If kita buat huruf D. If misalnya nama sama dengan Ahmad Syarif lagi. Misal, nah saya buat for nih. For letter in nama, huruf D. For huruf in nama. Dia bakal apa? Print huruf koma huruf. Gabungin aja deh langsung. If huruf is S, bilang ini huruf S, print ya, elif huruf is A, print huruf
A, else print hurufnya apa, huruf, koma, huruf. Oke, ini contoh buat for loop dulu. For loop tambah if tambah elif. Nah, ini for loopnya khusus untuk ngeloop di string. Kita cobain, mudah-mudahan benar, soalnya programnya juga baru saya buat. Python flow control. Nah, perhatiin, dia bakal huruf A. Oh, langsung aja deh, benar juga. Jadi lihat, jika hurufnya S, dia bakal nulis huruf S. Jika hurufnya A, bakal nulis huruf A. Oh, kita bedain deh biar gampang. Who. Ini pakai letter deh. Letter biar bedain. Bingung juga. Jalanin lagi. Nah, perhatiin. Perhatiin, teman-teman. Lebih dekat lagi. Nah, lihat letter huruf is S. Mana huruf is S sekali doang, dia bakal nulis letter S kan. Kalau hurufnya A, dia bakal nulis letter A. Kalau selain huruf lain, dia bakal nulis huruf dan hurufnya. Nah, kayak gitu. Ini yang pertama tentang flow control. Terus kita komentar dulu. Ntar kita bakal pakai enumerate. Kita cobain range ya. For, misalnya for I in range 2,10,2. Print number is, I. Kita jalanin. Nah, perhatiin, dia bakal ngeloop dari 2 sampai 10 dengan incremental 2. Jadi number is 2, number is 4, number is 6, number is 8. Kayak gitu. Nah, sekarang kita cobain yang buat enumerate. Kalau ada pertanyaan, ntar tinggal tanya aja ya di ini. Saya agak cepet ini. Misalnya A sama dengan 2,3,3,2. Oke. Terus, aduh, apa ini? For index dan num in enumerate A print index kesekian IDX is num. Kalau kita jalanin, lihat, indeks ke 0 adalah 2 kan, 0, 2. Indeks ke 1 adalah 3. Indeks kedua adalah 3, dan seterusnya. Bisa nggak sih kita pakai huruf juga? Saya cobain deh. Belum pernah juga. Nah, ini apa nih? Misal A nama sama dengan Ahmad Syarif lagi, Ahmad Syarif terus for IDX, num in enumerate, bisa nggak ya? Nama. Ini saya juga baru nyobain nge-enumerate string. Biasanya saya nge-enumerate array doang. Nah, kita cobain print huruf ke IDX adalah, kok num sih, letter lah. Sorry ya teman-teman ya. Letter. Kontrol. Oh, bisa ternyata. Jadi kita bisa nge-enumerate juga huruf di dalam kita bisa nge-enumerate juga string nih. Jadi huruf ke 0 adalah A, huruf ke 1 adalah H, huruf kedua adalah M. Saya juga baru pertama kali nyobain. Keren kan? Lebih gampang, lebih straightforward kali ya dalam bahasa. Soalnya kalau dalam C misalnya teman-teman harus mindahin pointernya ke address selanjutnya baru bisa ngeprint kayak gitu. Setelah pindahin pointernya, untuk ngeprintnya harus ngambil variabel, nilai dari variabelnya, bukan nilai dari addressnya segala macam. Nah, ada beberapa hal yang cenderung lebih gampang dikerjain di Python dibandingin di bahasa pemrograman lainnya.
Oke, sekian dulu tutorial kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di bawah, di like videonya. Terus kalau misalnya ada kesempatan di share juga, terus subscribe ke channel saya. Oke, see you in the next video.